Oke, permisa, saya akan sedikit menerangkan mengenai mobil supaya enak dipakai ya, seperti apa. Jadi di sini mobil saya enak ya dipakai, jadi nggak macet-macet, juga starter juga langsung jreng ya, dipancal ayam bunyi itu kata kalau tetangga saya itu ngomongnya seperti itu, pancal ayam katanya bunyi seperti itu. Jadi di sini akan review apa saja sih yang harus kita perhatikan pada mobil supaya enak dipakai dan apa yang harus kita perbaiki. Dan tentunya kita harus memperhatikan terutama aki ya. Jadi kuncinya satu-satunya untuk supaya mobil enak itu satu aki kita perhatikan. Jadi di sini untuk akinya sudah kita ganti dengan yang baru. Saat ini saya menggunakan aki kering. Nah ini ya. Ini saya mau dip dewe untuk tempat akinya ini, sebetulnya ini aki yang 30 ampere. Tempatnya kita rubah menggunakan aki yang menggunakan 40 ampere. Jadi ini untuk aki kering. Jadi aki kering itu berbeda dengan aki basah ya. Jadi kalau aki basah itu 30 ampere itu sudah gede, 40 ampere itu sudah gede, tapi ini 50 ampere aki kering. Oke, ini ya untuk bungkus akinya. Cuma di sini istrinya saya ganti sudah. Aslinya mobil saya ini akinya, tapi saya ganti dengan yang aki kering. Dan ini yang sangat enak dipakai. Jadi bukan aki saja, kalau kita tidak memperhatikan mesin mobil, kalau kita cuman ganti aki tentunya mobil tidak bisa hidup ya. Selanjutnya yang kita perhatikan itu adalah dinamo startnya. Dinamo startnya kita ganti yang bagus ya, seperti ini. Ini untuk aslinya sudah tidak kita pakai, masalahnya untuk tarikannya kurang kuat yang aslinya, jadi sudah kita belikan dengan yang benar-benar masih kuat tarikannya. Jadi bukan sampai di sini saja, selanjutnya kita juga perhatikan, kita masuk ke dalam jok sini ya, kita intip saja. Alternatornya harus baru ya, harus perhatikan tegangannya di sana. Alternatornya membuka di dalam gelap. Jadi bukan masalah barunya, tapi cek tegangannya. Tegangannya alternator itu harus melebihi di atas 12 volt ya. Dan ini alternator saya tegangannya 15 volt. Dan alternator bawaannya tegangannya cuman 11 volt. Jadi tidak mungkin ya dia bisa membuat aki bisa penuh. Jadi akinya itu selalu drop karena alternatornya tegangannya hanya 11 volt. Yang kita perlukan mobil ini untuk menyuplai seluruh tegangannya itu 12 volt. Kalau 11 volt tentunya tegangannya kurang. Dan untuk selanjutnya bukan sampai di situ saja. Dan untuk busi semuanya harus mendukung. Dan kita cek keseluruhan busi, harus kita bersihkan. Ya, posisinya di sini. Busi atau pokoknya pendukung pengapian kita perhatikan semuanya, apakah apinya bagus atau tidak. Dan bukan sampai di sini saja, masih ada lagi teman-teman ya. Apabila semuanya sudah bagus kok mobil juga belum enak dipakai, biasanya terjadi ngebul ya.
pada knalpotnya biasanya keluar asap itu ya. Itu yang bisa menyebabkan mobil kita susah kita starter, atau saat kita perjalanan berapa kilo, kemudian 10 kilo ya, mobil tiba-tiba mati. Itu bisa disebabkan karena bisa juga dari air radiator yang habis, atau ada masalah pada pembakaran yang kurang rapat, maka pembakaran akan merusak bagian klepnya akan terjadi kotor, kemasukan debu, lalu debunya menggumpal di dalam klep, atau mengalami klep yang bocor ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Jadi keseluruhan kita cek semuanya. Apabila keseluruhan sudah kita cek, air radiator kita perhatikan ya, air radiatornya kita buka, apakah masih ada atau tidak air radiator. Jadi langkah yang pertama sebelum kita jalan, kita cek dulu air radiatornya, apakah ada air radiatornya. Jadi jangan asal mobil bisa bunyi lalu bisa berjalan ya. Jadi harus kita perhatikan keseluruhannya. Jadi apabila kok benar-benar mobil semuanya sudah bagus kok tidak bisa berjalan, ya kita servis mesinnya, kita turunkan mesinnya, kita ganti apa yang perlu kita ganti. Jadi kita ganti keseluruhannya. Biasanya bandul, jadi busing-busingnya ya, atau apa namanya, jadi semuanya sudah, rumah-rumahnya itu sudah longgar semuanya, apa namanya, saya itu pistonnya, ringnya semuanya sudah longgar. Kita pokoknya yang longgar kita ganti saja. Jadi banyak spare-partnya yang di dalam blok mesin tersebut. Jadi kita ganti semuanya. Nanti setelah kita ganti, mulai klep kita bersihkan, kita sekor ulang, dan piston kita perhatikan untuk boringnya. Apabila boringnya masih baik ya, kita ganti ringnya saja. Insya Allah mobil lancar ya, lancar juga, tidak mogok lagi di tengah jalan. Dan alhamdulillah mobil saya ini sudah enak kita pakai, karena sudah yang kita sebutkan tadi sudah kita ganti semuanya. Jadi sekarang tinggal enaknya. Sekarang kita coba cek ya, kita starter. Jadi starter sekali saja hidup. Perhatikan, mau kita starter. Mobil hidup juga enak ya. Coba kita matikan lagi. Coba kita bunyikan lagi. Kita matikan lagi. Coba kita hidupkan lagi. Kalau mobil tidak normal, kita matikan lagi, tentunya tidak bisa kita hidupkan lagi. Jadi mobil sudah enak kita pakai, jadi siap merantau ya, siap mencari bumbu dapur. Jadi kalau posisi seperti ini, jadi mobil sudah siap kerja, bisa kita handalkan, bisa kita bawa kemana saja kita suka. Jadi di sini saya masih melanjutkan lagi untuk memperhatikan mobil. Kalau bodi memang berantakan mobil saya itu tidak memperhatikan bodi. Sebetulnya senang sih ya, kalau misalnya punya mobil yang bodinya bagus, lalu catnya mengkilat, itu sebetulnya senang. Cuman yang saya utamakan yaitu mesin hidup,
enak, suaranya enak. Yang selanjutnya ban ya, perhatikan ban saya semuanya baru. Cakang, wow. Jadi ban itu penting. Jadi inilah ya, jadi kendala utama. Kalau bodinya tidak pernah saya cuci mobil saya yang paling jarang. Ban ini harus baru. Ini misalnya nggak baru ya, otomatis masih ada masih ada gambarnya, ban masih ada. Jadi jangan asal pakai ban halus kita lanjutan. Ini saya sendiri contohnya, saya sendiri sering meledak ya ban saya. Jadi untuk nyetel mobil yang halus kita langsamkan, cari langsamnya. Insya Allah untuk berikutnya nanti saya akan share bagaimana cara melangsamkan mobil ya. Dan kita cek juga bagian bawahnya apakah ada oli netes bagian bawah. Ini saya melihat nggak tahu nih, ini tetesan dari mobil saya, apakah ada bocor masih ya. Masa hasilnya sudah kita ganti semuanya, sambil kita perhatikan keseluruhannya. Jadi sini saya melihat kayaknya ada yang bocor ya. Jadi kita harus sering-sering kita cek mobil kita ini. Kayaknya ada bocor. Tapi ya kalau melihat ada bocor segera kita tangani ya. Ini juga saya baru. Kalau saya tidak ngeplok enggak. Kayaknya bocor dari sini aja ya, dari bat ini. Nanti kita kencangin saja batnya ini. Atau nanti kita kasih tribun supaya rapat. Jadi aman, cuman dari sini saja bautnya yang bocor. Jadi aman ya, untuk akinya semuanya aman, kayaknya nggak bocor. Dan kita sering juga cek bagian bawah mana yang bocor. Kalau di situ itu sebetulnya sudah kita baiki, sudah kita ganti sealnya, tapi masih bocor ya biarkan saja. Kita sudah kesulitan ya. Dan knalpot harus rapat supaya suaranya tidak gemberadak, tidak bising di telinga kita. Jadi kalau mesin kita itu kering, misalnya nggak ada oli-oli yang netes, itu aman ya, kita kendarai pun sampai kemanapun juga aman. Dan juga perhatikan ini bagian penutupnya ya. Ini saya pompa sendiri, setiap selesai pompa saya lupa, tidak saya kembalikan penutup ventilnya. Sebelah sini masih ada ventilnya. Jadi harus kita perhatikan, nanti kita carikan penutup ventil apabila tidak ada penutup ventilnya. Cukup sekian sampai sini dulu untuk reviewnya. Dan mudah-mudahan ini memang ya membutuhkan modal ya. Kalau misalnya ini walaupun mobilnya jelek tapi enak dipakai. Karena saya bisa baiki sendiri, kita bongkar-bongkar sendiri, kita ganti sendiri. Walaupun kita ganti sendiri ya, habisnya juga banyak mobilnya ini untuk ganti spare partnya. Tapi walaupun habis banyak, yang penting mobil kita enak, juga pekerjaan kita lancar. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami kendala, yaitu tadi yang kita sebutkan semuanya, kita perhatikan, jangan sampai kelewatan. Jadi urut-urutannya itu ya semuanya. Misalnya semuanya sudah teratasi, kok masih macet ya, yang terakhir kita bongkar mesinnya, kita ganti saja spare partnya. Jadi walaupun ini saya ditanya sama orang, kenapa mobilnya macet? Biasanya apanya? Mesinnya, saya begitu ya. Memang yang terakhir itu mesinnya yang belum kita perbaiki. Jadi semuanya sudah baru, aki baru, semuanya baru, kok mobil masih macet. Yaitu mesinnya, kita bongkar saja, kita ganti, selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini, atau share sebanyak-banyaknya ya di media sosial kalian semuanya, supaya video ini tersebar, supaya teman kita juga tahu apa yang kalian tahu. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Yang belum subscribe, tekan subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, selamat menonton video berikutnya.